Apa itu topologi jaringan? Dan itulah yang akan kita bicarakan dalam video ini. Topologi jaringan adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Yang pertama ada kabel dan nirkabel. Yang pertama kita akan bicara tentang topologi yang paling umum digunakan, yaitu topologi star. Dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat. Bisa berupa hub atau switch. Semua data pada jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Manfaat utama dari topologi ini, jika salah satu komputer gagal atau ada kabel yang putus, maka komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabelnya sendiri. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat akan terpengaruh. Dan ini merupakan kegagalan satu titik. Dan jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Topologi yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer dalam lingkaran ini memiliki tetangga untuk saling berkomunikasi. Setiap paket data dikirim dalam lingkaran ini atau ring sampai mencapai tujuan akhir. Topologi ring saat ini sudah jarang digunakan karena sudah tergolong topologi yang sangat tua. Keuntungan dari topologi ring yaitu mudah untuk penginstalannya dan mudah memecahkan masalah. Kelemahan dari topologi ini, jika hanya satu komputer yang mati, atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Berikut adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua. Topologi bus juga sama seperti topologi cincin, di mana tidak banyak digunakan pada saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan, di mana masing-masing perangkat komputer dan jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang. Dan tulang punggung ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus, yang disebut BNC, atau juga yang dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan juga mudah diimplementasikan. Namun ada juga kekurangan dari topologi bus, yaitu mengharuskan kedua kabel dipasang pada ujung terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termaksud ujung yang menempel pada komputer. Jika komputer dilepas atau terminator longgar, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantulkan, dan pantulan ini akan disebut pantulan sinyal. Jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Yang berikut ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi, dengan memiliki banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Salah satu kelebihan dari topologi mesh adalah ia dapat menciptakan redundansi yang sangat tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa sangat mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal. Yang berikut ada topologi mesh. Ada juga yang menggunakan terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena internet dibuat dari banyak rute di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merute data ke tujuan yang dituju. Bahkan jika beberapa rute rusak, data akan dialirkan lewat jalur yang berbeda dan akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat boros dan mahal karena menggunakan topologi mesh. Yang berikut ada topologi peer-to-peer. Pengertian dari topologi peer-to-peer merupakan topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menggunakan atau menghubungkan dua buah komputer dengan menggunakan satu kabel agar bisa saling terhubung dan berbagi data.
Selanjutnya, karakteristik dari topologi peer-to-peer, yaitu dalam setiap komputer pada jaringan adalah server atau klien. Tidak memiliki komputer yang fungsinya sebagai server. Kemudian tidak ada kontrol untuk keamanan jaringan. Kelebihan dari topologi ini yaitu yang pertama, instalasinya sangat mudah, efisien, fleksibel, dan implementasinya relatif murah. Kekurangan dari topologi ini yang pertama, keamanannya kurang terjamin, sulit untuk dikembangkan. Yang berikut, pengaturan konfigurasinya cukup rumit. Yang berikut ada topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari dua topologi, yaitu topologi star dan topologi bus, di mana topologi tersebut saling menghubungkan beberapa komputer dengan satu jaringan, baik dengan kabel ataupun tanpa kabel. Topologi tree bentuknya menyerupai pohon dan memiliki ranting, dan setiap ranting memiliki daun. Segala sesuatu yang diciptakan tentu saja memiliki fungsi. Begitu pula pada topologi tree. Fungsi topologi tree antara lain: 1. Mengkoneksikan antara hierarki setiap komputer dengan pusat yang berbeda. Yang kedua, mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Yang ketiga, menjadi pusat komunikasi. Apabila memutuskan untuk menggunakan topologi dengan jenis topologi tree, berikut ini beberapa kelebihannya. Yang pertama, data dapat dikelola dengan baik, sebab semua proses komunikasi terjadi secara bertahap. Proses pemeriksaan dan pengisolasian jaringan mudah untuk dilakukan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Yang ketiga, mudah melakukan proses untuk menambah klien ataupun mengembangkan jaringan. Tak hanya terdapat kelebihan, faktanya topologi tree juga terdapat beberapa kekurangan, di antaranya: 1. Apabila hub rusak, maka seluruh jaringan pun akan ikut terganggu, sebab hub memiliki peran penting dalam jaringan topologi tree. Yang kedua, karena strukturnya seperti pohon dan memiliki tingkat jaringan, maka apabila komputer yang berada di tingkat atas rusak, akan menyebabkan gangguan pada komputer di bawahnya. Yang ketiga, bila kabel utama berupa kabel konektor RJ45 mengalami kerusakan, akan berpengaruh pada seluruh jaringan yang terhubung.